Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita sekalian dengan harapan kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus terus beserta kita. Memulai aktivitas dan kehidupan kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 20 ayat 35 sampai ayat 43. 1 Samuel pasal 20 ayat 35 sampai ayat 43. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari dalam kerendahan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas penyertaan Tuhan yang boleh kami alami dan terus kami nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan kami akan merenungkannya. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu yang akan kami baca dan firman-Mu yang akan kami renungkan pada saat ini dapat kami pahami dan tentu menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi setiap kami. Roh Kudus kiranya menolong kami dan menyertai kami sehingga kami tidak sekedar membaca, tetapi firman-Mu ini kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Layakkan kami ya Tuhan untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya pada saat ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 20 ayat 35 sampai ayat 43. 1 Samuel pasal 20 ayat 35 sampai ayat 43 dengan judul perikop Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Pada waktu pagi, keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, "Larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan." Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu. Katanya, "Bukankah anak panah itu lebih ke sana?" Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, "Ayo cepat, jangan berdiri saja." Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa. Hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu, Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, "Pergilah, bawalah ke kota." Maka pulanglah budak itu. Lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu
sampai selamanya. Setelah itu, bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Amin, firman Tuhan. Renungan ini diberi tema persahabatan abadi jika dijalin di dalam Tuhan. Persahabatan abadi jika dijalin di dalam Tuhan. Persahabatan adalah hubungan yang dijalin tanpa ada pertalian darah. Dan seringkali persahabatan lebih karib dari sebuah persaudaraan. Hal ini tergambar dalam hubungan Daud dan Yonatan. Daud adalah seorang anak desa, seorang gembala kambing domba, dan Yonatan adalah anak seorang raja. Persahabatan Daud dan Yonatan mulai terjalin ketika Daud mengalahkan Goliat. Yonatan menjadikan Daud sebagai sahabat bukan karena kehebatan Daud, tetapi karena Yonatan menyaksikan iman Daud kepada Allah yang berkuasa menolongnya. Dan Yonatan juga adalah seorang yang mempercayai Allah. Di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 3 mencatat, jika Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Jalinan hubungan persahabatan yang sangat erat antara Yonatan dan Daud mulai teruji ketika Raja Saul, ayah Yonatan, mulai cemburu pada Daud. Raja Saul melihat bahwa Tuhan lebih mengasihi Daud, dan pujian muncul dari semua orang kepada Daud. Bahkan Saul berencana membunuh Daud. Meski ancaman ada di depan mata, namun tidak menyurutkan hubungan persahabatan antara Daud dan Yonatan. Mereka terus saling menopang. Mereka terus saling mendukung dan mereka saling memberi kekuatan. Namun seiring perjalanan waktu, pada akhirnya Yonatan dan Daud akan berpisah. Ciuman dan tangisan yang tak tertahankan terjadi di antara mereka karena perpisahan yang harus segera dialami di antara mereka. Namun, meski mereka berpisah secara fisik, hubungan persahabatan di antara mereka tidak berakhir. Mereka terus bersama, mereka terus menopang, walau Daud akan pergi ke suatu tempat dan Yonatan pun akan kembali ke kota. Saudara, mari kita belajar pada kisah persahabatan Daud dan Yonatan. Di dalam pasang surut kehidupan masing-masing, namun hubungan mereka tetap erat, tetap kuat, bahkan menghasilkan persekutuan yang erat. Mengapa demikian? Karena persahabatan mereka, karena hubungan mereka dijalin di dalam Tuhan dan dilandasi pada pemahaman Tuhan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Tentu ini adalah ikrar yang mereka ungkapkan dalam hubungan mereka, sehingga sekalipun jarak memisahkan mereka, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan menyertai hubungan yang dibangun di antara mereka berdua. Persahabatan di dalam Tuhan menjadikan kita mampu
untuk saling memelihara satu dengan yang lain, sehingga hubungan yang dibangun bukan saja hubungan untuk saling memperalat atau saling memanfaatkan saja, atau hubungan ketika saya membutuhkanmu, saya datang kepadamu, tetapi ketika saya tidak membutuhkanmu, saya menjauhimu. Hubungan yang baik dalam hubungan persaudaraan, dalam hubungan persahabatan, dapat dilakukan dalam motivasi yang benar, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sehingga dalam seluruh kehidupan kita menjaga hubungan yang baik bersama dengan sahabat-sahabat kita, bersama dengan orang yang Tuhan karuniakan bagi kita, sebagai orang terdekat bagi kita, sebagai sahabat kita. Karena mereka Tuhan berikan kepada kita untuk berbagi suka, berbagi duka. Hubungan yang karib dalam persahabatan adalah karunia dari Allah sendiri. Jagalah hubungan persahabatan dengan seseorang yang bersama kita sebut sebagai sahabat kita. Seorang sahabat sejati adalah seorang yang bersedia mendukung, bersedia menopang, bersedia memberikan waktunya, bahkan berkorban bagi sahabatnya. Seperti Tuhan Yesus yang telah memberikan nyawanya bagi kita semua. Bisa kita bandingkan dalam Yohanes 15 ayat 13. Karena sesungguhnya Yesuslah sahabat sejati bagi kita semua. Jika demikian, marilah kita datang kepadanya, memohon pengasihannya, menyeru namanya, dan meminta berkat daripadanya. Peliharalah kasih persahabatan di antara kita dengan sesama kita. Peliharalah kasih persahabatan bersama dengan Sang Sahabat sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengaminkan firman-Mu yang baru saja kami dengarkan, bahwa firman-Mu akan terus menggugah kehidupan kami dan menuntun kami ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami belajar pada kisah persahabatan Daud dan Yonatan. Kisah persahabatan yang dibangun bukan hanya berdasar kehendak mereka sendiri, tetapi dibangun dan dialaskan di dalam Tuhan. Kami belajar akan semuanya itu Tuhan, kiranya kisah persahabatan kami juga dengan seseorang yang kami sebut sahabat, juga kami bangun di dalam Tuhan, dan kami siap bersama-sama menjalani kehidupan ini di dalam sukacita pun di dalam duka cita. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini ya Tuhan. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus, kami boleh melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami membawa kehidupan kami kepadamu, secara khusus aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menopang kami, mendahului kami dalam apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Sehingga ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan hari ini dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami, dan kami lakukan semua itu atas dasar iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan jemaat-Mu dan semua umat-Mu yang mendengarkan siaran pagi atau renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Tuhan memberkati umat-Mu, Tuhan memberkati dan mengasihi dalam segala keberadaan mereka. Biarlah dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan, pengharapan mereka hanyalah kepadamu saja. Kami berdoa untuk setiap usaha, pekerjaan yang ditekuni oleh setiap umat-Mu. Berkati ya Tuhan, kiranya lewat semuanya itu menjadi kesaksian bagi mereka betapa Tuhan memelihara kehidupan mereka, dan mereka pun menjadi saluran berkat dalam seluruh kehidupan mereka.
Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, mendoakan jemaatmu atau setiap umatmu di muka bumi ini yang berseru kepadamu dalam pergumulan, baik yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan, baik yang bergumul karena makanan, kiranya Tuhan cukupkan, baik yang bergumul karena pekerjaan, kiranya Tuhan membuka ruang, kesempatan, dan waktu bagi mereka untuk bekerja, baik yang bergumul karena ekonomi, kiranya ya Tuhan Engkau menopang kehidupan mereka, baik yang bergumul karena masalah rumah tangga, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka, baik yang bergumul karena pasangan hidup, kiranya Tuhan menunjukkan pasangan yang benar di dalam Tuhan, sehingga ya Tuhan mereka juga bersuka cita atas semua itu. Bahkan kami berdoa untuk jemaat yang bergumul karena duka cita. Tuhan, mari kiranya Engkau menghibur mereka, menguatkan mereka dalam duka cita yang dialami, sehingga ya Tuhan, pengharapan mereka terus dinyatakan hanya kepadamu saja. Kami juga berdoa ya Tuhan, mendoakan situasi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mengaruniakan damai bagi negara kami ini, walaupun kerusuhan terjadi di mana-mana, ketidakamanan terjadi di mana-mana. Tetapi kami percaya, Engkau berkuasa atas apapun juga di muka bumi ini. Dan karenanya kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan mengaruniakan keadaan yang damai bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat, kebijaksanaan, dan Tuhan terus memakai pemerintah kami untuk memerintah kami ke jalan yang Tuhan kenan. Anak-anak kami ya Tuhan, kami bawa kepadamu. Tuhan kiranya memberkati mereka dan mengasihi mereka. Kiranya masa depan mereka terjamin di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk apapun yang akan kami lakukan dan rencanakan dalam seluruh kehidupan kami. Kiranya semua itu boleh jadi, hanyalah seturut kehendak-Mu saja. Karena sesungguhnya ya Tuhan, hidup kami arahkan hanyalah kepadamu saja. Inilah doa kami Tuhan, pengharapan kami, ungkapan syukur kami. Kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetap patuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Apalagi sekarang ini mengingat kasus corona semakin meningkat. Jagalah diri kita masing-masing. Dan tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam seluruh hidup kita.